Pernahkah kalian bayangkan dampak dari kemajuan teknologi yang semakin gila membuat manusia semakin lama juga semakin menggila dengan apa yang bisa mereka lakukan? Semua hal ingin dikuasai, bahkan sampai dengan alam sekalipun juga ingin dimanipulasi. Iya, mungkin bisa dikatakan demikian. Kini, banyak negara yang mulai melakukan penelitian gila-gilaan dengan menciptakan berbagai proyek yang mungkin bisa dibilang bak melawan hukum alam. Mereka membuat matahari dan bulan buatan. Bisa kalian bayangkan sendiri bagaimana keadaan alam jika buatan itu bisa sampai menggantikan yang aslinya. Meskipun kedengarannya gila, tujuannya mungkin tidaklah gila. Para ilmuwan punya tujuan sendiri untuk menciptakan matahari ataupun bulan buatan yang pastinya berdampak baik bagi manusia. Ya, mungkin begitu. Entah ini adalah tanda kemajuan teknologi yang luar biasa atau malah upaya manusia yang terlalu jauh dalam melawan hukum alam. Matahari dan bulan buatan adalah salah satu proyek ambisius manusia yang sudah direncanakan sejak lama. Sampai saat ini, hanya ada segelintir negara saja yang berhasil melakukannya. Kita mulai dari bulan buatan. Cina dan Rusia adalah dua negara yang pernah mengembangkan proyek tak masuk akal ini. Mereka menciptakan bulan buatan untuk solusi gelapnya di malam hari. Mereka ingin membuat malam hari menjadi lebih terang lagi pada beberapa kota. Konsepnya melibatkan satelit menyerupai cermin raksasa yang akan memantulkan cahaya matahari menuju ke tempat yang ingin diterangi, bak lampu raksasa di malam hari. Cahayanya diklaim bisa lebih terang dari satelit alami bumi dan lebih fleksibel. Hal ini dilakukan untuk tujuan penghematan anggaran dalam penerangan jalanan kota dan juga peningkatan pariwisata. Menurut informasi, Cina dan Rusia mulai melakukan kerjasama untuk dapat menciptakan hal ini, yang sebelumnya mereka lakukan secara terpisah. Namun sampai sekarang, bulan buatan masih belum berhasil dilakukan. Mungkin saja beberapa tahun lagi setelah video ini dibuat, baru kita bisa melihat bulan buatan milik Cina ataupun Rusia. Apakah Indonesia nantinya juga ikut membuat? Tidak terlalu jauh berbeda dengan bulan buatan. Matahari buatan juga dilandasi dari tujuan penghematan energi, atau lebih tepatnya, untuk mengembangkan energi terbarukan yang tidak terbatas. Cina, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan negara yang masuk dalam proyek ITER atau ITER sampai sekarang masih mengembangkan proyek matahari buatan mereka. Yang dimaksud dengan matahari buatan bukanlah sebuah matahari besar seperti di angkasa, melainkan suatu teknologi yang berusaha meniru proses dari fusi nuklir yang ada di dalam inti matahari. Para ilmuwan meyakini kalau inti matahari di alam menghasilkan energi melalui fusi dengan menggabungkan beberapa atom menjadi helium yang dapat menghasilkan energi luar biasa. Energi inilah yang dicari dari penelitian matahari buatan. Hasilnya berupa panas cahaya yang begitu terang, mirip seperti matahari aslinya. Energi panas ini akan diubah menjadi energi listrik melalui tenaga uap. Mirip juga dengan cara kerja PLTN. Hanya saja, panas dari hasil reaktor nuklir matahari buatan digunakan pada PLTU. Bahan bakar yang digunakan juga lebih mudah didapat ketimbang fisi nuklir yang menggunakan uranium. Karena itulah, ini merupakan salah satu sumber energi yang paling dicari. Mereka menjulukinya dengan nama energi tak terbatas. Apalagi dengan tidak adanya limbah radioaktif yang signifikan, membuatnya sangat ramah lingkungan. Tapi sisi lainnya, ini merupakan salah satu proyek mahal yang memakan biaya tinggi. Intinya, matahari buatan ini dilakukan untuk dapat mengurangi ketergantungan dari bahan bakar fosil. Bahkan reaktor milik Cina dikatakan dapat menghasilkan energi yang lebih panas daripada matahari itu sendiri. Jadi, proyek matahari buatan bukanlah untuk suatu hal yang melawan hukum alam. Mereka melakukan ini untuk tujuan mencari energi dari panas saja, yang notabene-nya dihasilkan oleh matahari. Yang melawan hukum alam mungkin dapat dikatakan proyek bulan buatan. Bayangkan saja, malam hari dibuat seakan-akan menjadi lebih terang dari semestinya. Hal itu pastinya dapat mengganggu banyak kegiatan alami dari alam, seperti hewan nokturnal, langit malam hari, dan sebagainya yang seharusnya dimulai pada gelap malam, tapi malah dipaksa menjadi lebih terang. Bagaimana menurut kalian? Jika ada yang ingin menambahkan, silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Sekian dari kami, dan terima kasih.